Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Kurniati, saya dari kelas akuntansi 21A dengan NPM 21412025. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih teori permainan. Game teori atau teori permainan yaitu ilmu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan ketika dua atau lebih pelaku yang cerdas dan rasional terlibat dalam konflik atau kompetisi. Kompetitor dalam permainan disebut player. Nah, teori permainan yaitu teori yang mengatur tentang persaingan antar dua individu atau kelompok dengan menggunakan aturan-aturan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Teori tentang permainan muncul akibat adanya persaingan. Persaingan terjadi antara dua individu atau dua kelompok, tetapi tidak semua persaingan dapat dikatakan sebagai sebuah permainan. Hanya persaingan yang memenuhi beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai permainan. Di sini ada kriteria permainan. Yang pertama, terdapat persaingan di antara para pemain. Yang kedua, setiap pemain mempunyai beberapa pilihan rencana yang dinamakan strategi. Selanjutnya, aturan yang mengatur pilihan tersebut sebutkan satu persatu dan diketahui oleh para pemain. Selanjutnya ada hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan para pemain. Nah, di sini ada klasifikasi permainan. Yang pertama, permainan berjumlah 0, zero sum game, merupakan tipe permainan dengan karakteristik jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0, jumlah pembayaran yang diterima oleh pemain yang menang sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pemain yang kalah. Selanjutnya ada kemenangan pihak yang satu merupakan kekalahan bagi pihak lainnya bila permainan dilakukan oleh kedua orang, dinamakan zero sum game. Permainan tidak berjumlah 0, non-zero sum game, merupakan tipe permainan total pembayaran tidak sama dengan 0. Nah, model game teori berbeda dengan model pengambilan keputusan dalam kepastian dan pengambilan keputusan dalam resiko. Nah, di sini ada perbedaannya. Yang pertama, pesaing pengambil keputusan dalam model game teori yaitu pesaing yang aktif dan rasional. Berbeda dengan pengambilan keputusan dalam model kepastian atau resiko di mana pesaingnya pasif. Selanjutnya, dalam model game kriteria keputusannya maksimin atau minimax. Sedangkan pada model pengambilan keputusan dalam model kepastian atau resiko kriterianya, yaitu maksimalisasi atau minimalisasi. Nah, berdasarkan jumlah flyer. Jika jumlah flyer 2, maka dikenal dengan two-person game. Jika jumlah pemain N, maka disebut N-person game. Dalam dunia nyata, two-person game lebih populer karena metode pemecahan N-person game belum sepenuhnya dikembangkan. Nah, di sini ada contoh two-person game yaitu pemain catur, dan contoh N-person game yaitu beberapa perusahaan dalam masa promosi dan mengiklankan produk mereka secara intensif untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas. Nah, berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian maka dibagi menjadi 2. Jika jumlah keuntungan dan kerugiannya itu 0, disebut permainan jumlah 0, zero sum game, atau jumlah konstan sum game. Sebaliknya, bila tidak sama dengan 0, permainan tersebut permainan bukan jumlah 0, non-zero sum game. Nah, di sini ada penyelesaian masalah teori permainan. Di sini ada strategi murni. Nah, dalam strategi murni ini, strategi optimal untuk setiap pemain yaitu dengan menggunakan strategi tunggal melalui aplikasi kriteria maksimin dan kriteria minimax
Nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari minimaks baris dan minimum dari maksimas kolom. Titik ini dikenal sebagai titik pelana. Maximin, maximize the minimum gains, dan minimax yaitu minimize the maximum losses. Nah, di sini ada matriks pembayaran. Matriks pembayaran merupakan pembayaran yang dilakukan oleh strategi yang dimiliki oleh para pemain. Ada pemain pertama bertujuan untuk memaksimumkan pemasukan, sedangkan pemain kedua berusaha untuk meminimumkan pengeluaran. Nah, di sini ada nilai permainan. Nilai permainan itu yang pertama ada dari matriks pembayaran, dapat terlihat kedua belah pihak menentukan strategi yang optimal dan nilai permainannya. Selanjutnya, strategi optimal yaitu strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi yang terbaik tanpa memperhitungkan kondisi pesaingnya. Selanjutnya ada nilai permainan yaitu nilai rata-rata pembayaran per permainan jika kedua belah pihak telah menggunakan strategi optimalnya. Di sini ada strategi. Yang pertama ada strategi murni, dan yang kedua ada strategi campuran. Nah, apa sih yang strategi murni? Yaitu penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Nah, dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat hasil yang optimal. Selanjutnya, strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian yang optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan slide point yang sama. Nah, di sini ada aturan. Aturan terdapat 3. Terdapat sejumlah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh para pemain untuk dapat memenangkan permainan. Yang kedua, terdapat informasi tentang strategi yang dipilih oleh pemain. Dan yang ketiga, pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain di akhir permainan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.